Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks informasi, kita akan lebih memahami sebuah informasi. Manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks yaitu memastikan apakah informasi benar adanya dan menambah pengetahuan. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga atau di rumah. Saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, mendengarkan nasihat orang tua. Kedua, di lingkungan sekolah. Mau berteman dengan semua siswa tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi atau bekerja kelompok. 3. Di lingkungan masyarakat. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, peduli terhadap masyarakat di sekitar. Contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan sikap dan perbuatan adil pada sesama, menghormati hak-hak orang lain, menjalankan kewajiban yang melekat pada diri dengan penuh tanggung jawab. 4. Meningkatkan kepentingan bersama demi terwujudnya keadilan sosial, memegang teguh kebenaran, dengan demikian keadilan bisa ditegakkan. Mengembangkan sikap-sikap seperti kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu tokoh pada masa kerajaan Islam yaitu Raden Patah. Raden Patah atau Praba atau Raden Bagus Kasan memiliki nama Tionghoa Jinbun sehingga disebut juga Senapati Jimbun atau Panembahan Jimbun. Bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, adalah pendiri dan Raja Demak pertama dan memerintah tahun 1500 sampai 1518. Sikap kepahlawanan dari Raden Patah sangat toleran, pekerja keras, mencintai rakyat, dan berani untuk menyebarkan agama Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa Raden Patah merupakan pendiri dan Raja Demak pertama. Tahukah kamu, Demak dijuluki sebagai kota wali? Julukan tersebut disematkan kepada kota Demak karena kota tersebut merupakan pusat kegiatan para wali. Para wali merupakan penasihat raja yang juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam kala itu. Ada banyak wali, tetapi wali yang terkenal berjumlah 9 orang. Kesembilan wali tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Berikut ini para wali yang disebut dengan Wali Songo. Yang pertama, dari atas, dari sebelah kiri ada Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Selanjutnya dari bawah sebelah kiri ada Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Itulah kesembilan wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan agama dan kebudayaan Islam, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia masih bercorak Hindu dan Buddha. Sejak agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, terjadi perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat menjadi bercorak Islam. Dalam proses perubahan kehidupan sosial budaya tersebut, kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan damai. Hal itu karena penyebaran budaya dan agama Islam dilakukan secara damai dan tanpa paksaan. Apa saja peninggalan sejarah Islam di Indonesia? Simak uraiannya berikut ini. Pertama, ada masjid. Masjid, peninggalan sejarah kerajaan Islam, memiliki beberapa keunikan. Salah satunya terletak pada susunan atapnya yang berunduk dan berbentuk limas. Contohnya, Masjid Agung Demak. Yang kedua, yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis dengan gaya dan susunan yang indah. Kata atau kalimat yang ditulis umumnya diambil dari potongan surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Seni kaligrafi yang menjadi peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia dapat kita temukan pada hiasan ukir di dinding masjid, batu nisan, atau gapura. Berikut ini contoh kaligrafi
pada batu nisan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada keraton. Keraton atau istana merupakan tempat tinggal bagi raja dan keluarganya. Pada masa kerajaan Islam, arsitektur keraton dipengaruhi oleh gaya arsitektur Timur Tengah. Berikut ini contoh keraton. Ada Keraton Kanoman di Cirebon, Jawa Barat, dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta. Lalu selanjutnya kita menyanyikan lagu sesuai tinggir nada, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan dari Ismail Marzuki. Mari kita nyanyikan bersama-sama.